saya akan coba presentasi kasus, merupakan kasus yang cukup sering kita temukan di labor patologi anatomi, yaitu basal cell carcinoma. Berikut kasusnya, seorang pasien laki-laki usia 55 tahun, datang dengan keluhan benjolan kemerahan di dahi sebelah kanan sejak 4 bulan yang lalu. Dapat kita lihat ini gambaran dari benjolan berupa nodul kemerahan yang dikirim oleh bagian kulit dan dilakukan eksisi, kemudian dikirim sampelnya ke labor patologi anatomi. Setelah kita lakukan processing terhadap jaringan, berikut gambaran histopatologinya. Baik, dari gambaran histopatologi yang kita dapatkan, di sini kita dapat lihat secara keseluruhan gambar, yaitu kita lihat ini adalah merupakan suatu jaringan kulit, di mana terdiri atas epidermis, dermis. Kemudian ini ditandai jaringan kulit oleh adanya aneksa kulit. Dari gambar secara keseluruhan ini dapat kita lihat adanya suatu tumor, suatu yang membentuk tonjolan ke permukaan, yaitu suatu sel tumor, di mana dia membentuk tonjolan ke arah epidermis dan ke bagian dermis. Sel tumor ini tampak lebih berwarna gelap dibandingkan jaringan di sekitarnya, ini seperti sel-sel basaloid. Setelah kita lakukan pembesaran, kita lihat bahwa sel-sel profilasi sel basaloid ini tersusun membentuk struktur trabekular yang menyerupai glandular irregular, kemudian ada yang membentuk struktur sarang-sarang, ada juga yang membentuk struktur cribriform, dan terlihat di sini pada bagian epidermisnya tampak menipis. Setelah kita lakukan pembesaran, kita lihat bahwa sel-sel basaloid ini terdiri atas sel-sel yang hiperkromatik dengan kromatin kasar, di mana sel-sel ini pada bagian pinggir kita lihat tersusun palisading. Kita lihat tersusun palisading dan tampak dengan di antaranya yaitu adanya suatu celah yang dinamakan juga dengan artefactual cleft. Pada bagian EFG itu merupakan bagian batas pinggir dari sayatan sel tumor. Ini kita lihat bahwa tidak tampak proliferasi sel tumor pada pinggir sayatan. Dari hasil pemeriksaan mikroskopik, kita diagnosis sebagai basal cell carcinoma nodular dengan subtipe yaitu adenoid. Berikut sedikit bahan literatur terhadap basal cell carcinoma. Di sini bahwa basal cell carcinoma itu apa ya? Satu karsinoma yang berasal dari sel basal epidermis interfolikuler dan atau folikel rambut, di mana sering juga kita kenal dengan istilah basal cell epitelioma atau basalioma. Tapi lebih sering kita dengar dengan istilah basalioma. Jadi basalioma itu merupakan istilah lain dari basal cell carcinoma. Secara epidemiologi, insidennya itu meningkat pada populasi kulit berwarna putih dan paling sering di daerah Amerika Serikat, dan perbandingan antara laki-laki dan perempuan itu sedikit lebih tinggi, yaitu pada laki-laki dengan perbandingan 1,5 banding 1. Secara etiologi itu diduga karena adanya paparan dari radiasi sinar ultraviolet. Untuk predileksinya sendiri itu lebih sering terjadi di daerah kepala, selanjutnya diikuti oleh daerah batang tubuh, kemudian juga dilaporkan di perianal dan genital walaupun jarang terjadi. Juga dapat ditemukan pada telapak tangan dan kaki. Secara histopatologinya, ada yang risiko rendah dan ada yang risiko tinggi. Ini dibagi berdasarkan risiko untuk terjadinya rekurensi. Dapat kita lihat pada tabel ini bahwa yang termasuk kepada risiko rendah untuk terjadinya rekurensi yaitu adalah nodular superficial pigmented infundibulokistik BCC dan fibroepithelial BCC. Sedangkan yang berisiko tinggi untuk terjadinya rekurensi yaitu basal squamous, sclerosing atau morphic, infiltrating, BCC with sarcomatoid differentiation, dan mikronodular BCC. Berikut manifestasi klinis yang sering datang ke dokter kulit yang dicurigai sebagai basal cell carcinoma. Itu dia bisa dapat berupa nodul. Di sini biasanya nodul dengan telangiectasis, adanya pembuluh darah yang lebar di daerah tumor, kemudian adanya gambaran seperti ulceratif,
ada pigmented, dan ada morphiform. Yang nodular ini biasanya ke subtipe daripada nodular BCC. Ulceratif juga dapat ditemukan pada nodular tipe BCC. Yang pigmented ini biasanya pada pigmented basal cell carcinoma yang biasanya diduga sebagai melanoma, dan sebagai scar itu biasanya infiltrating atau morphea type dari BCC. Dari varian nodular basal cell carcinoma sendiri itu ada tipenya, ada yang keratotik varian, ada adenoid varian. Kalau misalnya yang nodular basal cell carcinoma, sesuatu tumor itu terus membentuk sarang-sarang, di mana kalau yang keratotik varian itu kita dapat menimbulkan sentral keratinisasi di dalam sel tumor. Kemudian ada juga yang nodulus kistik varian, kita dapat melihat adanya degenerasi kistik di dalam sel tumor seperti ini. Ada juga dengan adenoid cystic varian dengan gambaran cribriform atau less-like. Kemudian yang superficial basal cell carcinoma itu ditandai adalah projection dari sel tumor dari epidermis dan attachment-nya ke bagian epidermis, biasanya pada bagian papilla dermis. Kemudian ada juga mikronodular, ini membentuk sarang yang lebih kecil-kecil daripada struktur daripada sel basal cell carcinoma yang mikronodular basal cell carcinoma. Kemudian ada juga infiltrating basal cell carcinoma, yaitu membentuk pita-pita kecil. Dapat kita lihat ini sel basaloid yang membentuk pita-pita kecil yang infiltratif ke bagian dermis. Kemudian ada juga sclerosing mosaic basal cell carcinoma yang juga membentuk struktur pita-pita dengan dikelilingi oleh sejumlah kolagen yang padat. Demikianlah presentasi ini secara umum. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, terima kasih banyak Dr. Pipit. Hari ini kita mulai diskusi kita, mini diskusi. Untuk kasus ini dipilihkan basal sel karsinoma karena ini memang tumor terbanyak di kulit, jadi keganasan terbanyak di kulit, bahkan keganasan paling banyak pada manusia. Jadi kita mulai dari yang ringan-ringan. Terima kasih tadi dari dokter ini, Dr. Ikep sudah menampilkan kasus pengantarnya. Kita coba lihat sediaan kita yang menjadi kasus hari ini ya. Saya akan share screen. Share. Tolong dilaporkan kalau sudah kelihatan. Sudah, Dok. Sudah terlihat, Dok. Oke, jadi ini kasus hari ini. Untuk pengantar adalah sebuah kasus basal sel karsinoma atau orang dulu sebutnya basalioma. Kita terima dari pasien laki-laki 55 tahun, terima jaringan kulit, ini pada pembesaran kecil. Di pinggir, kita lihat pinggir ada epidermis dengan adnexa, jadi kelenjar sebasea dengan folikel rambut. Hati-hati kadang-kadang PPDS menganggap ini adalah suatu hiperplasia, tapi harus diperhatikan bahwa pada wajah bahwa kelenjar rambut sebasea sebanyak ini adalah normal. Nah, tumornya sendiri membentuk nodul di bawah dermis, menonjol ke atas. Jadi kita lihat dia menonjol ke atas ini dan ke bawah. Jadi jelas dia strukturnya nodular. Ya. Kemudian kalau kita perbesar, coba kita lihat dia hack. Jadi kita perbesar. Ini tumornya pada whole section image. Ini epidermis pinggirnya dengan aneksa. Jadi tumor berbatas. Yang diperhatikan adalah apakah bagian bawahnya ini bebas dari lesi atau tidak. Karena itu sangat diperlukan oleh si klinisi. Kemudian kita lihat adanya sel dari pembesaran kecil, tampak sel ini biru seperti yang dokter ini bilang, selnya biru, itu disebut dengan sel yang basaloid. Ciri khasnya adalah sel ini kecil, intinya biasanya lebih besar, tapi sitoplasmanya sedikit, sehingga sel itu kelihatan rapat. Ini yang disebut dengan basaloid.
Jadi seolah dia tidak ada sitoplasmanya. Kemudian pada pinggirnya ini nampak selnya lebih tinggi, jadi susunannya khas, tersusun tegak-tegak, ini yang disebut dengan susunan palisading. Bagian tengah susunannya lebih acak, jadi tidak nampak struktur khas. Kemudian kalau ketemu daerah yang seperti ini, kadang-kadang kita ketemu daerah yang seperti berdiferensiasi squamosa dengan sitoplasma yang lebih pink, ini sering ditemui. Tapi ini bukan berarti tanda bahwa tumor ini adalah basosquamous, karena untuk basosquamous dia harus nyata-nyata berdiferensiasi squamosa. Nah, kemudian kalau kita lihat daerah yang lain, jadi pada BCC, basal sel karsinoma itu bisa timbul bermacam-macam varian morfologi. Ada yang berbentuk sarang-sarang seperti ini, ada yang seperti trabekula sempit, ada yang seperti kelenjar. Nah, namun secara umum yang agak khas adalah stromanya terdiri atas stroma fibromyxoid. Jadi kalau kita perhatikan, stroma ini seperti ada musin-musinnya. Di daerah ini jauh lebih jelas. Kita perbesar, nah stroma myxoid ini yang nanti akan menimbulkan cleft atau artefak pada pembuatan sediaan mikroskopik. Karena isinya adalah musin, mungkin hyaluronik acid atau sejenisnya, dan ini karena dia dominan isinya adalah cairan, maka dia akan terbentuk artefak, dan ini sangat membantu untuk diagnosis, terutama kalau kita ragukan tumornya dari diferensiasi folikel rambut atau yang lain. Nah, kalau mencari mencari palisading itu kadang-kadang dia tidak terlalu khas, jadi usahakan cari di berbagai tempat karena dia tidak selalu sama, tidak selalu palisading itu akan kelihatan. Jadi usahakan memperhatikan semua bagian dari tumor untuk memudahkan kita membuat diagnosa. Misalnya daerah ini. Jadi pada daerah ini, nah di pinggir ini kelihatan palisadingnya jelas, dia lebih nodular, tapi di bagian tengah ini dia seperti membentuk susunan kelenjar, seperti ada lumen-lumennya menyerupai lumen kelenjar. Jadi jangan disalahartikan sebagai suatu adenoid cystic carcinoma atau tumor dengan diferensiasi kelenjar. Kemudian perhatikan apakah batas bawah dari tumor bebas dari batas bawah dari sediaan bebas dari tumor atau tidak. Pada kasus ini dia bebas. Seperti pertanyaan tadi, kapan kita sebut dia adenoid varian, itu kalau dominan. Jadi sejauh yang saya tahu tidak ada batasan berapa persen sehingga kita sebut ini adalah subtipe atau varian dari adenoid. Namun secara umum, kalau dia mayoritas bisa disebut. Sehingga pada kasus ini kita sebutnya hanya sebuah nodular basal sel karsinoma. Apalagi yang kira-kira kita perhatikan. Nah, begitu juga dengan pembentukan cleft itu tidak selalu akan kelihatan. Jadi perhatikan tumornya secara seksama. Kadang-kadang di tempat tertentu tidak kelihatan, tapi pada tempat-tempat yang lain dia akan menonjol. Misalnya ini tidak kelihatan jelas ya, tapi daerah ini, nah nampak di sini ada cleft yang jelas. Jadi kalau kita perhatikan seluruh jaringan, baru kita bisa membuat diagnosa dengan lebih mudah. Kalau ada bagian sistik dengan isi keratin, sama dengan yang tadi, bukan berarti dia adalah basosquamous sel karsinoma. Ini hanya bagian diferensiasi squamoid dengan pembentukan material keratin di bagian sentral dari tumor. Tapi diagnosa tetap adalah suatu basal sel karsinoma. Kira-kira begitu diagnosa diskusi kasus kita pada hari ini. Sebuah kasus BCC atau basal sel karsinoma, karena ini adalah kasus yang paling sering ditemui untuk tumor kulit.